bersama Al Usudi, Managing Partner dari Kantor Hukum HAP, begitu juga Direktur ataupun Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, kali ini podcastnya memang kami buat secara sederhana karena banyak masyarakat Gresik ini masih belum mengetahui apa itu bantuan hukum, apa itu lembaga bantuan hukum, apa itu pengacara, advokat, ataupun lawyer. Nah, kali ini memang bisa berbicara lebih panjang karena memang mediumnya itu adalah medium podcast, bisa disaksikan ataupun didengarkan kapanpun dan dimanapun. Langsung saja saya akan menanyakan bagaimana proses kepengacaraan dari Al Usudi selaku Managing Partner dari Kantor Hukum HAP, bisa disampaikan ataupun diperkenalkan kepada khalayak publik. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin ngomong sejarah ini ya, ngomong sejarah terkait adanya kantor hukum sampai kantor hukum HAP itu di ADTN Partner, kemudian sampai didirikannya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yaitu YLBI Gresik. Baik Mas Iqbal, memang dalam pendirian kantor hukum HAP maupun YLBI ini mengalami proses yang sangat panjang, kan? Mengalami proses sangat panjang. Tahun demi tahun memang ada perubahan sedikit demi sedikit, karena di advokat itu tidak mudah, ya kan? Satu, harus belajar dengan tekun, kemudian mencari pengalaman, jam terbang yang begitu panjang, ya gitu kan. Memang dahulu ketika saya pribadi ini memang bukan dari mahasiswa yang kemudian kuliah enggak, tapi lebih mementingkan pada organisasi. Nah, pada waktu itu langsung saja ketika saya sudah disumpah pada waktu itu kan, memang berpikir seperti ini, bahwa ini bagaimana ini, artinya kita sudah magang, kita sudah disumpah jadi pengacara, mau kemana kan gitu kan. Karena perjalanan advokat itu juga butuh energi, ya kan, butuh energi, butuh pengalaman, butuh kantor juga kan, semuanya butuh pemikiran dan energi. Nah, pada waktu itu saya ketemu teman, ya kan, teman sepemikiran, ya, salah satunya Mas sekarang di Jakarta itu Mas Dita Aditya itu, ya kan, juga advokat kan gitu kan. Kemudian saya berdiskusi panjang, ayo kita bangun kantor hukum, ya kan, Budi ADN Partner itu. Dalam perjalanan 5 tahun, ya kan, kurang lebih 5 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun itu, artinya kita ini basicnya adalah basic organisasi, basic pergerakan, ya kan. Saya dengan Mas Adit belum ada siapa-siapa, cuma berdua saja, sehingga kita ini tidak nyaman ketika melakukan sebuah profesi itu tidak berdiskusi orang banyak, tidak mengumpulkan orang banyak, artinya tidak ada dinamika di sana. Berjalan hampir 7 tahun, 8 tahun itu, kemudian ya sudah, ayo kita membuat sesuatu kan gitu kan. Karena kita juga terus mengevaluasi kantor hukum ini, HAP itu sebelum YLBI Gresik berdiri, kita evaluasi terus kan gitu kan. Kemudian perkembangan di pengadilan, pendampingan di Polres, kemudian sampai Polres, kejaksaan, sampai di pengadilan. Ya memang kalau di Gresik itu kan LBH-nya banyak kan itu kan. Ya. Kalau saya lihat itu kan LBH banyak. Tapi kita mencoba hal yang baru. Artinya benar-benar rumusan kita melakukan sesuatu atau mendirikan lembaga ini benar-benar
konsisten dan benar-benar pendampingan secara serius, bukan hanya formalitas. Kalau formalitas kan sederhana, ya kita dampingi. Kalau litigasi kan mendampingi, ya kan, ya wis eksepsi secara lesan atau tidak eksepsi, yang penting diputus. Kayak itu. Kita melihat peristiwa itu di pengadilan, sehingga kita berpikir bahwa kita harus dirikan lembaga, yayasan lembaga bantuan hukum, ya kan, yang bisa mengakomodir masyarakat yang tidak mampu untuk mencari keadilan, ya kan. Sehingga pemikiran itulah yang kemudian kita diskusi panjang lebar, kita diskusi dengan senior-senior kita yang sudah pengacara yang lebih senior, ya sudah, kita ada dorongan banyak, tinggal kita kumpulkan teman-teman yang sepemikiran. Artinya ya tahu sendiri lah, YLB itu kan pro bono juga kan gitu kan, artinya tidak melulu secara material kan gitu kan. Apa itu pro bono, yang dimaksud pro bono? Artinya kita melakukan pendampingan cuma-cuma kan gitu kan, cuma-cuma masyarakat menengah ke bawah itu kan gitu kan. Nah, dari pemikiran itu kita mencoba membuat lembaga itu, tapi ada alasan lagi, satu mengakomodir masyarakat, tapi yang paling penting itu, saya di kantor hukum HAP itu sering sekali ditelepon seseorang, ya kan, itu pasti entah itu orang menengah ke atas atau menengah bawah itu sebelum masuk ke kantor itu sudah bilang, Mas biayanya berapa, kan gitu kan. Itu pasti, kita belum tahu kronologisnya, itu sudah bicara biaya kan gitu. Artinya asumsi yang terbangun di masyarakat itu bahwa masuk kantor hukum meminta pendampingan itu sudah berpikir dengan biaya, gitu kan, biaya. Sehingga itulah yang mendasari kita itu bahwa jangan ragu masyarakat itu ketika berhadapan dengan hukum meminta bantuan itu konsultasi kepada pengacara. Makanya yang lebih familiar itu yaitu kita dirikan YLBA itu, nah, itu kan YLBA, sehingga bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pengacara dan advokat, kemudian juga bisa membantu masyarakat. Gitu. Tadi kan sempat menyampaikan bahwasannya lahirnya ataupun alasan didirikan YLBH ini agar mengakomodir masyarakat tidak mampu. Nah, tolak ukur dari masyarakat tidak mampu itu seperti apa? Karena kan begini, ketika orang meminta bantuan secara umumnya itu kan pasti memposisikan dirinya tidak mampu, tidak bisa, karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Apa yang menjadi tolak ukur? Oh, orang ini tidak mampu, oh orang ini mampu. Oh iya, kalau persoalan tolak ukur itu kalau di undang-undang bantuan hukum itu kan ya minimal dia harus membuat surat keterangan tidak mampu atau miskin. Itu yang mendasari kita bahwa benar-benar orang ini tidak mampu dan wajib kita dampingi kan gitu kan. Itu yang menjadi syarat utama sebenarnya kalau di undang-undang bantuan hukum itu. Nah, itu kan syarat mutlak lah kan gitu kan. Sehingga ya tadi ya Mas Iqbal sampaikan bahwa kadang ya mampu ya bilang nggak mampu aja kan gitu kan. Ya itu yang menjadi landasan bahwa oh ini benar klien ini berhadapan dengan hukum tidak mampu. Itu, SKTM lah bahasanya, surat SKTM itu mampu. Mintanya ke mana itu? Itu ke desa ya. Ke desa. Biasanya ke RT RW kemudian desa itu sudah cukup. Ya kan? Pasti dikasih kok. Kalau memang benar-benar orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma, saya yakin di kelurahan juga akan dikasih, itu gampang. Itu mudah lah, kan? Mudah. Nah, hal yang menarik itu kan Mas Al Uzudi ini kan sudah mendirikan kantor hukum HAP yang istilahnya orang bisa melihat sudah ajak. Sudah pada posisi yang memang benar-benar orang itu akan melihat ya sudah ajak, sudah punya kantor hukum. Kenapa kok sampai memikirkan mendirikan yayasan lembaga bantuan hukum yang bisa dikatakan ya cuma-cuma yang seperti disampaikan tadi? Ya. Ya sebenarnya bukan nggak ajak juga sih. Artinya kita juga yang masih goyang-goyang lah kan gitu kan. Masih goyang-goyang kan gitu kan. Maju mundur kan gitu kan. Tapi
apa ya, memang basic saja sebenarnya. Saya sama yang mengawal itu kan saya dengan teman saya, rekan saya itu Mas Adit itu, ya memang sepemikiran. Artinya kita ini orangnya nggak diam dalam artian walaupun posisi kita itu sudah punya kantor hukum, kemudian ada beberapa klien, ya cukuplah, artinya perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau tidak berdiskusi, berdinamika, kemudian mengembangkan pengabdian ke masyarakat, memang kita basicnya pengabdiannya dari kuliah itu kan kita dididik untuk pengabdian terus kan gitu kan, sehingga kalau tidak seperti itu kurang pas kan gitu kan, kurang pas kan gitu kan. Urusan lain-lain itu ya kita serahkan lah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya yang penting kita punya komitmen, karena kita juga sebagai advokat disumpah kan gitu kan, sumpah kemudian melihat realitas bahwa saya mengalami sendiri, tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan masyarakat seperti itu masuk kantor hukum itu sudah maju mundur kan gitu kan. Maju mundur itu karena biaya ya memang apa ya lumayan lah kan gitu kan. Ya, itulah yang kemudian bagaimana caranya masyarakat ini tidak ketika ada masalah ini tidak tidak sungkan atau tidak ini ya LBH itu yang lebih pas kan gitu kan. Ya nanti urusan lain-lain itu kan ya kondisional saja kan gitu kan. Insya Allah selesai lah hal-hal kayak gitu. Nah, pernyataan tadi ada sedikit yang menarik, karena dari tadi Mas Alusudi ini kan menyampaikan berkoordinasi ketika di kantor hukum HAP ini dengan Mas Aditya, kemudian di LBH juga pastinya punya tim, punya pengacara, advokat ataupun paralegal. Lah bagaimana sih? Karena ketika saya berbicara seperti ini kan enak. Mas Alusudi bisa menyampaikan pandangannya seperti inilah. Apakah ataupun bagaimana sih mengakomodir kepala-kepala ini yang punya pandangan-pandangan berbeda? Kita deklarasi atau pengukuhan LBH itu ya tidak ujuk-ujuk sebenarnya. Artinya kita menghimpun teman-teman yang sepemikiran. Itu yang penting, sepemikiran untuk mendirikan LBH ini. Karena kalau tidak sepemikiran maka susah, ya kan? Artinya LBH dibentuk ini kadang cuma-cuma kan gitu kan, cuma-cuma pendampingannya juga ya cuma-cuma tanpa biaya kan gitu kan. Walaupun LBH ini masih baru kan gitu kan, hampir 1 tahun lah, juga belum bisa masuk akreditasi, ini masih proses kan gitu kan. Akhirnya kita mengakses anggaran-anggaran lain itu kan belum bisa gitu kan. Tapi karena tim ya kan, tim kita ini ada 7 tim, ada 7 advokat ya kan, artinya sepemikiran, seperjuangan, sehingga perjalanan kita mengawal perkara ini juga ya nyaman kan gitu kan. Yang penting personal sepemikiran, kemudian mempunyai tujuan yang sama. Maksudnya seperti ini, langsung saja ya, biar enak. Kan sepemikiran. Nah, memang bisa dikatakan seperti itulah. Bagaimana mengumpulkan satu pemikiran sama dengan 7 kepala ini? Karena kalau di kantor hukum, kita bisa mencari sumber pendapatan dari penanganan perkara ataupun pendampingan dan lain-lain. Lah, bagaimana kalau posisinya itu di YLBH? Meyakinkan teman-teman pengacara ataupun paralegal itu seperti apa? Kalau itu kan, kalau pada pokoknya itu kan perjalanan, ya kan? Bagaimana caranya menghidupi LBH gitu ya, kan? Intinya kan itu kan, menghidupi LBH. Menghidupi LBH itu, makanya Mas, satu sepemikiran, yang kedua itu adalah keyakinan itu. Ya kan? Keyakinan itu. Kita ini punya kantor hukum kok, kan gitu kan? Ya. Ada LBH. Artinya tidak semua perkara itu di LBH juga. Kalau kita nangani perusahaan, masa perusahaan itu pakai LBH kan nggak mungkin. Ya. Artinya tetap pakai kantor hukum. Ya itu, kita subsidi silang itu. Oh, subsidi ya kan? silang. Subsidi silang, kemudian teman-teman juga kreatifnya juga luar biasa. Ya sudah, itu yang kemudian menjadi perjalanan LBH itu. Jadi bisa disubsidi silang. Bukan hanya perkara saya yang kita tangani pribadi, teman-teman juga mempunyai penanganan klien masing-masing kan gitu kan. Tapi nanti itu yang kemudian ini perkara ini disubsidi ke LBH untuk membantu seseorang. Lah ini subsidi silangnya di sana.
Nah, kemudian lebih lanjutnya ke faktor biaya. Kalau tadi barusan dijelaskan kan mengenai internal dalam hal biaya. Lah, sekarang posisinya itu yang eksternal. Bagaimana masyarakat itu ketika datang ke kantor hukum HAP ataupun datang ke kantor hukum YLBH, pasti yang tadi disampaikan kan berapa biayanya. Lah, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwasannya jangan memikirkan biaya dulu. Jadi gini, kenapa masyarakat seperti itu? Ini kan umum. Saya melihat umum. Umum itu orang itu sudah mengenal pengacara itu apa ya? Waduh, ini biayanya berapa kalau saya didampingkan gitu kan? Itu yang umum kayak gitu kan. Siapa saja pengacara pasti mengalami itu kan gitu kan. Pasti belum tahu kronologisnya dia ngomong biaya kan itu yang itu langsung jangankan masyarakat umum, pejabat yang hubungi saya bilang gitu kok, Mas biayanya berapa loh, aku butuh kronologisnya dulu, peristiwanya bagaimana kan gitu kan, itu urusan biaya nanti kan gitu kan. Nah itu artinya apa ya, kita ini mempermudah membangun mindset masyarakat ini ya kan, karena tujuan LBH bagaimana masyarakat ini yang berhadapan dengan ini bisa kita dampingi kan gitu kan. Jadi bukan hanya melulu persoalan biaya, tapi yang penting mereka hadir ke kita sebagai pengacara, advokat, ya kan, yang mempunyai tanggung jawab di sana, ya kan. Kemudian mereka berani ke kita diskusi di sana, kita mapping di sana, peristiwanya bagaimana, kemudian kita memberikan langkah-langkah langkah-langkah hukum atau langkah-langkah strategi dalam penanganan perkara tersebut. Yang penting berani dulu kan itu kan. Makanya untuk memutus bahwa sebelum apa-apa kemudian sudah, Mas kalau ditangani biaya perkara kan biayanya berapa itu kan ya. Nah, memutus rantai sana. LBH itu yang lebih efektif dan lebih familiar di masyarakat. Karena mereka juga enggan, maksudnya itu takut lah. Ya persoalan biaya saja ke kantor hukum itu. Tahun berapa berdirinya YLBH ini secara resmi? November ini. Tahunnya? Pengukuhan November 2023, masih baru. Oh, masih baru. Masih baru. Karena YLBH ini kan masih baru, bagaimana? Apakah ada upaya lain? Apakah hanya menunggu di kantor? Apakah ada upaya lain untuk menggalakkan ataupun memperkenalkan YLBH nanti Kabupaten Gresik ini? Kita berupaya semaksimal mungkin itu, kita juga buat pelatihan, buat seminar kan itu kan, edukasi terhadap masyarakat kan itu. Terhadap masyarakat, dan itu pun dilihat lokalitasnya. Kita mapping dulu sih kalau kita membuat dialog atau seminar itu, melihat situasi ini apa temanya kan gitu kan. Karena di Gresik itu satu yang paling sering persoalan yaitu tenaga kerja, itu kan, perceraian, kemudian kekerasan, kemudian ya ada sebagian pelecehan dan yang lainnya, itu artinya kriminalitas, pencurian dan sebagainya. Itu kita lihat wilayah yang kemudian mau kita mapping, kemudian kita buat edukasi seperti dialog atau seminar-seminar. Kita mapping dulu, kita enggak wilayah selatan Gresik Utara gitu kan, Gresik Utara karena industri, maka apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ya sehingga pas ya kan yang kita sampaikan, kita dampingi dan sebagainya itu. Kita lihat lokalitas. Nah, sejauh ini terkait mapping perkara ataupun mapping pemetaan berbasis wilayah, karena mungkin kita bisa menyepakati lahirnya lembaga bantuan hukum ataupun pendampingan itu pasti mengedepankan equality before the law ataupun memposisikan semua sama di hadapan hukum. Nah, melihat tataran Kabupaten Gresik ini kan sangat luas. Pembagian-pembagian wilayah ketika melakukan seminar, kemudian melakukan pendampingan, bagaimana bisa menjaring itu semua? Apakah sebelumnya YLBH ini sudah melakukan pemetaan dan lain-lain seperti itu? Artinya
untuk mengenah dalam pendampingan itu. Iya, mengenal pendampingan. Karena kan tadi kan sudah disampaikan, masyarakat kalau datang ke sini itu pasti sebelum menyampaikan kronologis perkaranya sudah tanya perkara dan itu hampir umum. Ya. Kemudian tadi Mas Alusudi sudah menyampaikan perkara kebanyakan tenaga kerja. Lah, saya itu penasaran posisi wilayah perkara itu apakah ada perbedaan di wilayah Gresik bagian secara administrasi bagian selatan itu, oh ternyata banyak perkara yang ini. Oh, di bagian utara itu bagaimana? Apakah sudah dilakukan pemetaan agar apa? Agar ketika melakukan tindakan-tindakan hukum ataupun sosialisasi benar-benar tepat sasaran begitu. Itu tidak sampaikan bahwa kita ini kan kalau mau melakukan sesuatu, ya kan, apalagi persoalan edukasi dan sebagainya, pasti kita melakukan mapping dulu. Mapping itu kan untuk mendeteksi, ya kan, apa yang menjadi kebutuhan, mulai pemuda, mulai masyarakat umumnya. Tidak sama wilayah itu, ya kan. Kayak kalau Kecamatan Manyar, Bunga, ya kan, itu bisa tenaga kerjaan, ya kan, bisa lingkungan, itu juga bisa masuk. Ya kan? Karena pendirian industri kan itu kan, pendirian industri. Dan masyarakat kadang tidak paham artinya, oh ada industri gitu kan. Dia berpikirnya hanya tenaga kerja, tapi pada sisi lain ada dampak apa namanya limbahnya, ada dampak yang lainnya, faktor sosialnya kan gitu kan. Nah kebanyakan Gresik itu tenaga kerja kan gitu kan. Ada pabrik tenaga, tapi dampak yang lain tidak dipikir. Lah itu yang kemudian kita buka di sana. Kita beri pemahaman. Beda dengan wilayah Menjeng atau Belumpanggang. Wilayah Ndirorejo juga industri. Wilayah Nganom juga industri. Tapi juga berbeda apa namanya situasinya. Nah ini yang kemudian apa yang menjadi persoalan mereka yang menjadi kebutuhan. Jangan sampai kita salah. Wilayah beberapa kecamatan ini semisal banyak yang terkena narkoba, kemudian kita mapping persoalan lain, apa kita beri edukasi persoalan lain nggak nyambung gitu loh, akhirnya kan sia-sia. Minimal kita juga bekerja sama, membantu lah ya, membantu pihak-pihak berwajib, pemerintah daerah dari edukasi untuk meminimalisir angka kriminalitas, ya kan, angka pengangguran, ya kan, angka bagaimana perusahaan itu baik dengan masyarakat, dengan lingkungan itu. Jadi ada saling memanfaatkan itu, saling bermanfaat. Nah, ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh para pendengar podcast untuk mendapatkan biaya gratis di YLBH itu bagaimana prosesnya? Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Selain SKTM, apakah harus membutuhkan apa persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum dari tingkat pertama sampai ke persidangan? Kalau sementara itu kita pakai cuma itu saja sih Mas, untuk mempermudah saja kan. Hanya SKTM itu sudah cukup minta bantuan, atau sebenarnya membuat mengajukan permohonan kemudian dilampiri SKTM kan, kemudian kronologis pastilah kan. Kalau kronologis pastilah kita mapping di sini itu kan. Tapi yang paling mutlak itu kalau memang nggak bisa pengajuannya secara terus, ya lesan, ya kan, bisa lesan ke kantor YLBH, kemudian ketemu tim YLBH Gresik, ya kan, nanti pasti ditangani apa saja syaratnya, pasti SKTM itu. Oke. Terakhir ini, apa yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Gresik kepada masyarakat Gresik? Oke. Kami sampaikan bahwa YLBH di Gresik ini dibentuk untuk melayani masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Jangan ragu, ya kan, jangan segan, ya kan, kita siap memberikan konsultasi hukum
secara gratis, ya kan? Kita banyak tim di sini, sehingga kebutuhan terkait dengan hukum yang dihadapi masyarakat bisa kita memberikan dampingan, bisa kita dampingi, yang itu kan hak warga kan itu kan, diberikan pendampingan hukum itu kan hak warga yang berhadapan dengan hukum, sebenarnya itu hak warga. Nah itu yang kemudian ILB Anggresik ini ya semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik. Tidak kemungkinan di luar Gresik juga oke, bisa, karena juga kemarin juga kita di Lamongan, di Tuban kan gitu kan, itu juga konsultasi kita juga dampingi di sana. Tuh mungkin itu ya, semoga bermanfaat lah untuk masyarakat Gresik.